Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita jumpa kembali bersama narasumber yang luar biasa, Al Ustadz Husin Artiasa SEMM. Tentu pagi ini akan membahas tema tentang berkurban untuk membangun kedekatan. Untuk itu silakan Anda bisa simak kami di Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz dan Anda bisa melihat langsung kami di live YouTube RRI Bandung. Baik pendengar dan pemirsa, seperti apa berkurban untuk membangun kedekatan? Kita simak pemaparan dari Al Ustadz Husin Artiasa SEMM. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Al-ayah. Para pendengar RRI dan penonton yang dirahmati Allah, tema yang kita ingin bahas pada kesempatan kali ini adalah berkurban untuk membangun kedekatan. Tema ini disesuaikan dengan beberapa hari lagi yang akan menjalani satu prosesi besar bagi kehidupan seorang mukmin, yakni berkurban. Apakah ada hubungannya antara semangat berkurban dengan membangun kedekatan? Kedekatan dengan siapa? Para pendengar, para pemirsa, di dalam diri manusia itu ada yang disebut nafsu. Nafsu cinta salah satunya. Cinta terhadap harta. Cinta terhadap kesenangan dunia. Ketika seorang hamba lebih mencintai ke bawah, yakni dunia, dia akan semakin berat untuk naik ke atas. Jadi semacam formulasinya begini. Posisi hamba itu di tengah, ya. Posisi di atas adalah Allah, posisi di bawah adalah dunia dan kesenangannya. Hamba kalau berat ke bawah akan berat naik ke atas. Demikian pula sebaliknya. Hamba akan ringan ke atas kalau dia memandang kesenangan dunianya juga dengan ringan. Karena itulah di dalam surat Al-Kautsar itu mengaitkan antara sholat dengan kurban. Sholat merupakan refleksi tentang hubungan kedekatan hamba dengan Allah, sementara kemauan berkorban menunjukkan bahwa dia harus mengurangi kecintaannya kepada hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan dunia. Persoalannya adalah bagaimana supaya kurban itu bisa membangun kedekatan dengan Allah sekaligus diterima. Baiknya kita melihat sejarah dulu ya. Kurban itu setidaknya ada dua sejarah Nabi yang relevan, yang punya relevansi sangat kuat. Pertama, dua anak lelaki Adam, dan kedua Nabi yang sangat populer bahkan menjadi klaim bagi semua agama, Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Kita lihat yang pertama dulu. Dalam surat Al-Maidah ayat 27, para pemirsa bisa lihat di sana ya. Dikatakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba abnai adama iz qarraba qurbanan. Bahwa Rasulullah SAW diperintah oleh Allah
untuk menceritakan, menjelaskan, mengisahkan satu berita yang sangat penting, naba'a di situ, yakni ibnai Adam, tentang dua anak lelaki Adam. Iz qarraba, keduanya berkurban. Berarti masing-masing melepaskan egonya dalam bentuk menyerahkan untuk Allah apa yang dicintainya. Tetapi berbeda niat di situ. Yang satu berkurbannya ingin memberikan yang terbaik kepada Allah. Yang kedua berkurbannya memandang remeh pemberian kepada orang lain. Mungkin kalau pakai bahasa yang sehari-hari, biarinlah toh untuk orang lain ini. Jadi ada niat bahwa asal berkurban, bukan memberikan yang terbaik, sehingga berdampak pada hati orang yang bersangkutan tidak all out gitu, tidak maksimal bagaimana mempersembahkan kurban itu kepada Allah sedemikian baik. Kita kaitkan sekarang dengan hadis. Ketika Allah tadi mengatakan bahwa yang satu cukup bila diterima oleh Allah kurbannya, yang satu lam yataqabbal, ditolak. Nah, kurban seperti apa yang diterima sehingga bisa membangun kedekatan dengan Allah tadi? Kita kaitkan dengan hadis ya. Dalam hadis misalnya kitab Bulughul Maram, kitabnya At-Imah ya, tentang makanan, tapi ada bab khusus yang disebut Al-Udhi atau Al-Udhiyah tentang kurban. Dipaparkan sedemikian jelas bagaimana proses kurban yang baik, yang berkualitas, sehingga bisa membuat hati sang pekurban atau mudhohi memiliki kedekatan dengan Tuhan, dengan Allah. Setidaknya 3 poin itu harus dipenuhi agar kurban diterima ya, masuk kategori tukubila. Pertama adalah objeknya. Hewan yang dikurbankan itu harus berkualitas. Nah, di sini ada kriteria-kriteria yang dipaparkan oleh hadis. Misalnya, hadis itu menerangkan bahwa kurban harus saminain, yakni pengertiannya gemuk, sehat, berdaging berarti ya. Diperkuat oleh hadis lain yang berkenaan dengan itu, misalnya tidak sakit, tidak terlalu tua, tidak cacat mulutnya, tidak cacat telinganya, tidak cacat matanya. Ini semua mengindikasikan pada sehatnya hewan kurban yang akan dijadikan sebagai sembelihan. Dan ini secara kesehatan punya hubungan kuat kan dengan persyaratan, katakanlah Kementerian Kesehatan mensyaratkan kurban kan bahwa harus diperiksa dulu, tidak boleh punya penyakit apapun. Nah, dalam bahasa hadis jelas sekali bahwa hewan kurban itu harus saminain ya, yang memiliki posisi gemuk sehingga daging yang akan dihasilkan nanti banyak. Poin pertama. Poin kedua adalah waktu. Waktu juga penting diperhatikan. Ada sebuah hadis lain yang menuturkan mengenai waktu. Diriwayatkan begini. Rasulullah SAW selesai menunaikan sholat id, Pak. Dalam bahasa hadisnya itu falamma qada sholatan bin nasi gitu ya. Setelah beliau selesai melaksanakan sholat id, beliau pulang. Dalam perjalanan beliau melihat seekor domba yang sudah disembeli. Nah, di sini beliau mengomentari, ini domba siapa? Domba si fulan. Lalu beliau berkata, barang siapa yang menyembelihnya qabla sholah, sebelum sholat id, maka hendaknya menyembelih domba lagi. Artinya sembelihan yang pertama itu tidak sah karena menyalahi atau menyelisihi aturan bahwa domba disembelih harus setelah sholat id, bukan sebelum sholat. Berbeda dengan zakat fitrah gitu.
yang ditunaikannya harus sebelum sholat, sedangkan kurban harus setelah sholat. Jadi persoalan waktu jangan dianggap sepele juga, ya. Nah, celakanya di kita ini umat Islam sering menganggap sepele kan masalah waktu, ya, terkait dengan waktu apapun. Padahal sudah demikian jelas Islam mengarahkan bahwa waktu itu penting, ya, penggunaannya, pelaksanaannya dan sebagainya. Jadi poin kedua bahwa baru dikatakan sah kurban itu bernilai kurban kalau misalnya pelaksanaannya sebelum itu tadi, qabla shalah. Yang kedua. Yang ketiga, cara. Cara juga harus memperhatikan betul prosesi supaya kurban yang kita persembahkan ini mendapatkan nilai tadi, ya, dari Allah, sekaligus membangun kedekatan. Apa yang dilakukan tentang cara? Pertama, peralatan harus disiapkan dengan baik, tajam. Misalnya Rasulullah SAW meminta domba, kemudian disediakan sebagaimana permintaan beliau. Kemudian beliau meminta pisau. Aisyah, tolong ambilkan pisau, diberikan. Kemudian tolong asah pisaunya. Nah, dari sini sudah memberikan simbol bahwa peralatan khususnya alat untuk menyembelih haruslah tajam. Tidak boleh alat penyembelih itu menimbulkan siksaan kepada hewan. Itu jelas sekali, ashadi al-mudiyata, bahwa asah dulu pisaunya. Itu menjadi sesuatu yang penting. Karena ketika misalnya menggunakan alat yang tumpul, kemudian lama terputus urat nadinya, itu akan berdampak pada persoalan kehalalannya, ya. Yang kedua masih tentang cara, beliau disebutkan kadang menyembelih dengan tangan sendiri, biyadihi. Kadang menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari sini juga bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang berkurban mudhohi boleh menyembelih sendiri, boleh meminta seseorang untuk menyembelihkan, ya. Namun nanti ada persoalan baru nih, bagaimana dengan upahnya untuk yang menyembelih? Ada hadis lain mengatakan bahwa jangan sampai upah untuk penyembelih diambil dari daging hewan yang dikurbankan, nggak boleh. Itu jelas. Tetapi dari mana? Dari biaya yang lain, sebab nanti akan berkaitan dengan sah tidak sah hewan kurban itu, ya. Kemudian berikutnya di sini beliau memberikan urutan tentang prosesnya. Dimulai dari setelah dibaringkan, di sebaliknya ajja'ahu. Hadisnya menerangkan beliau membaringkan hewan yang dimaksud, menekan bagian kakinya, sedikit bukan direbahkan gitu, ya. Seolah-olah diberilah hewan itu nyaman gitu. Nyaman rebahnya, sebagaimana Ismail bin Ibrahim alaihissalam kan sama, Pak. Ketika disembelih posisinya dibaringkan, dahinya baru sembelih, ya. Setelah dibaringkan baru penyembelih harus mengucapkan urutannya. Bismillahi. Dalam hadis lain menyebutnya wasummiyu. Jadi beliau menyebut nama Allah. Nah, menyebut nama Allahnya itu bismillahi. Praktisnya begitu. Yang kedua yukabbiru. Lafaz lainnya adalah Allahu Akbar. Jadi urutannya bismillahi alias yusammiyu tadi. Yang kedua yukabbiru dengan ungkapan Allahu Akbar. Dan yang ketiga baru doa Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah kurban ini min Muhammadin wa ali Muhammadin. Jadi menyebut nama mudhohi, orang yang berkurban, ditambah keluarga. Dari sini kemudian ulama berkesimpulan bahwa orang yang berkurban itu cukup kepala keluarganya, tapi nilainya untuk semua keluarga. Jadi tradisi masyarakat bahwa menggilirkan nama-nama orang yang berkorban, misalnya tahun kemarin suaminya,
tahun ini istrinya. Itu tidak perlu kalau melihat hadis tadi. Cukup atas nama suaminya, maka seluruh anggota keluarganya ikut serta di dalamnya mendapatkan nilai yang sama. Karena tadi kalimatnya Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Nah, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, rangkaian itu secara syariat ya tetap harus dipenuhi. Cukupkah dengan itu? Tentu tidak. Kalau ingin membangun kedekatan dengan Allah, ada aspek lain yang kita perhatikan, misalnya di surat Al-Hajj ya, surat 22 ayat 37 di sana. Aspek yang tidak boleh dilupakan. Kata Allah Azza wa Jalla bahwa daging tidak akan sampai kepada Allah. Begitu pula darah. Ya nalallah, yang sampai dan diterima oleh Allah adalah taqwa minkum. Maka orang yang berkurban harus betul-betul memiliki keikhlasan, kemurnian hati, semuanya karena Allah, lillah, bukan karena apapun. Itu penting sekali. Sekaligus rasa nyaman untuk berkurban dalam rangka memberikan semacam bantuan, mungkin bingkisan kepada orang-orang yang selama ini mungkin jarang bertemu dengan daging, ya, kita berikan kepada mereka, sehingga rasa ra'fatun ya, rasa sayang itu sedemikian rupa membangun kedekatan dengan Allah. Kita akan dekat karena kecintaan yang luar biasa. Begitu pula dengan sesama manusia akan dekat. Sebab kata Nabi, tahadu tahabu, salinglah dan terbiasa memberi, akan saling mencintai. Kelembutan itu dibangun pada saat kita terbiasa untuk saling memberi satu sama lain. Nah, para pendengar, gambaran seperti ini yang dipraktikkan oleh Ibrahim alaihissalam tadi, bahwa dalam surat As-Saffat dikabarkan bahwa Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam disebutnya aslama, berserah diri total. Berserah diri total itu menggambarkan kesiapan hati, keteguhan rohaninya untuk melaksanakan perintah Allah berkenaan dengan menyembelih sesuatu yang dicintainya. Karena ketika kita menyerahkan sesuatu sementara kita mencintai itu, biasanya kan ada rasa berat kan, Pak? Rasa berat untuk mengeluarkan. Nah, rasa berat itulah yang dilatih oleh Allah untuk dikeluarkan. Kalau tidak, akan menjadi persoalan baru di dalam rohani kita sebetulnya. Gitu. Baik pendengar dan pemirsa, berkurban untuk membangun kedekatan. Sekali lagi Anda bisa mengikuti kami di live YouTube RRI Bandung. Sekaligus Anda juga bisa mendengarkan di Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz. Sebagaimana setelah dipaparkan bahwa berkurban untuk membangun kedekatan, salah satu di antaranya yaitu bagaimana kurban yang baik, yang betul-betul diterima oleh Allah, dan Allah bukan melihat besar kecilnya hewan kurban, tetapi sesungguhnya Allah melihat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dan pemirsa, kita simak kembali pemaparan tentang berkurban untuk membangun kedekatan. Seperti apa lebih lengkapnya, kita ikuti terus Ustadz Usin Artiyasa SEMM. Silahkan Pak Ustadz. Pemirsa, para pendengar RRI, di balik nilai kurban yang sudah dipaparkan tadi secara syar'i, ya, ada satu poin lagi yang tidak boleh kita lupakan. Siapa penerima itu? Kalau dalam bahasa zakat namanya mustahik ya. Siapakah mustahik atau orang yang berhak menerima daging hewan yang sudah disembelih? Kembali ke surat Al-Quran dulu ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj setidaknya ada ayat 28, ada ayat 36. Di sana dipaparkan kalimat fakulu minha.
makanlah dari daging hewan yang sudah disembelih. Yang kedua ada kalimat at'imu, berilah makan. Jadi di sini ada dua pembagian ya. Pertama, al-mudhi atau orang yang berkurban berhak untuk mengambil daging hewan kurban yang miliknya tadi. Namun takarannya itu berapa persen atau rasionya, memang kalau yang sudah termasuk populer ya sepertiga, Pak. Tapi sebagian ulama mengkritisi hadis ini mengenai sepertiga tidak mutlak. Ya, artinya boleh lebih, boleh kurang. Bahkan ketika al-mudhi mengambil setengahnya pun diperkenankan, dengan catatan hadis lain mengatakannya jangan sampai menjual. Itu intinya. Poin kedua, siapa lagi yang berhak untuk mendapatkan itu? Kalimat dalam ayat yang 28 disebutnya al-ba'isul fakir, orang fakir, orang miskin yang barangkali sangat jarang bertemu daging, itu sebaiknya didahulukan tanpa mengabaikan orang yang cukup. Karena ada kalimat al-qani'u di dalam surat Al-Hajj ayat 36-nya. Artinya siapapun berhak menerima daging kurban itu. Masyarakat sekitarnya. Apakah dia kalangan agnia ataukah kalangan fukoro, semua berhak. Bahkan berhak pula disamaratakan. Semacam di tradisi masyarakat kan misalnya mendapatkannya seperapat semua boleh. Bahkan menurut Syekh bin Baz atau Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan non muslim sekalipun dibolehkan menerima daging hewan kurban itu. Nah, kalau konsep ini kita pakai kembali pada istilah kedekatan tadi, membangun kedekatan. Kita kaitkan ke situ para pendengar. Bahwa dengan semangat berkurban memberikan sesuatu kepada orang lain, secara tidak langsung sesungguhnya kita sedang membangun tuh kedekatan hati. Jadi saya katakan sekali lagi, berkurban membangun kedekatan itu dua arah. Satu, kepada Allah. Kita bangun kedekatan, hati ini semakin mencintai Dia, semakin mensyukuri bahwa nikmat yang kita terima itu darinya, lalu kita persembahkan untuk hambanya yang lain. Sebaliknya, dengan manusia kita membangun kedekatan lewat upaya berbagi. Sebagaimana tadi hadis sudah mengingatkan bahwa tahadu tahabu. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk semangatlah saling berbagi. Dengan semangat saling berbagi, maka saling mencintai, saling mengasihi, saling peduli itu akan terbangun secara otomatis. Jadi chemistry-nya, ya, aspek kimiawi hatinya untuk membangun kedekatan itu tidak ada cara lain kecuali semangat berbagi. Jadi spirit of giving-nya itulah. Nah, kurban inilah yang mesti kita manfaatkan, momentum ya. Momentum kurban hari ini untuk berbagi bagi saya adalah momentum yang terbaik. Sehingga di tengah-tengah kondisi sosial ekonomi yang mungkin tampak sedikit agak berat hari ini, mereka-mereka yang kondisi sedikit terpuruk terhiburlah paling tidak. Di sisi lain orang-orang yang mungkin sedang berlebih gitu ya, memiliki kepuasan hati untuk bisa membantu saudaranya yang lain yang dalam keadaan kekurangan. Maka muslim kalau tidak ingin disebut pendusta agama ya, yukadzibu bidin, mestinya mampu memunculkan nilai-nilai dari kesolehan individunya kepada Allah dalam bentuk nilai-nilai kesolehan sosial, termasuk di dalamnya adalah semangat berkurban. Begitu kira-kira Pak. Baik pendengar dan pemirsa, berkurban untuk membangun kedekatan. Tentu seperti apa disampaikan oleh Pak Ustadz Husin. Yang pertama, kita membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, yang sekaligus kita juga membangun kedekatan kepada sesama manusia dengan semangat berbagi dengan daging kurban. Tentu saja alasan-alasan lain yang tentu bisa kita pahami bahwa ketika kita
mampu untuk berkurban, maka harus terpanggil untuk melaksanakan tugas berkurban. Baik Pak Ustadz, tidak terasa waktu kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Berkurban untuk membangun kedekatan, seperti apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Silahkan Pak Ustadz. Baik, para pendengar Mutiara Pagi, kesimpulan yang bisa kami ambil adalah satu, bahwa seorang hamba tidak boleh semata-mata mencintai Allah Sang Pencipta, tapi juga harus mencintai sesama manusia secara umum, mukmin ataupun non mukmin, dalam konteks kemanusiaan. Yang kedua, bukti bahwa kita mencintai Allah sekaligus mencintai sesama manusia adalah semangat berkurban. Berkurban dalam arti sesuai dengan perintah Allah, sekaligus daging dan tulang dari hewan itu bisa dimanfaatkan untuk manusia, untuk orang lain, sementara yang diterima oleh Allah adalah hati kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita untuk mematuhi seluruh perintahnya. Poin ketiga, dengan semangat saling berbagi antara lain lewat kurban, mudah-mudahan kedekatan dengan sesama manusia itu akan terjalin semakin baik, dan pada akhirnya terjadilah kehidupan yang harmoni dalam lingkungan kita yang berbeda-beda. Barakallah. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Ustadz Usin Artiasa SEMM, bagaimana berkurban untuk membangun kedekatan. Sampai di sini jumpa kita, insya Allah di kesempatan lain kita akan membahas tema dan pembahasan yang lain. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tasmita Solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.